Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq al-khatimi lima sabaq an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah banyak-banyak memberikan kepada kita macam-macam nikmat. Nikmat yang besar, nikmat yang ringan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, sehat walafiat, serta nikmat dijadikan kita umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita hadir pada malam hari ini, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia, yang selamat dari dunia ini sampai akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masuk ke dalam bab yang bernama Al-Kibru, yang artinya sombong. Al-Kibir, sombong. Wallahu la yuhibbul mustakbirin. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Allah tidak suka terhadap orang-orang yang sombong. Apaan zikir di setiap sholat kita biasa baca Allahu Akbar. Allah subhanallah, maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Ya udah, pujian hanya milik Allah. Allahu Akbar artinya Allah maha besar. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Al-mutakabbir artinya yang maha sombong. Kalau bagi Allah boleh, pantas. Yang boleh untuk sombong hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebesaran, kesombongan hanya milik Allah. Apa itu sombong? Sombong adalah huwasti'zamun nas wa ru'yatu qadriha fauqa qadril ghair. Sombong itu adalah mengagungkan diri sendiri, ya, serta dia merasa dirinya di atas orang lain. Nah, itu namanya sombong. Mengagungkan diri sendiri dan dia melihat dirinya ini di atas orang lain. Nah, itu sombong. Makanya ada yang bilang sombong itu, orang kalau sombong sama seperti istilahnya itu lampu. Ya, lampu. Dia melihat diri kita kecil, tapi kita melihat dia kecil. Orang di atas nih lampu kan, ya, dia melihat di bawah orang semua kecil. Padahal kita yang di bawah ngelihat dia jauh lebih kecil gitu. Wa mafasiduhu katsiratun. Kerusakan yang diakibatkan oleh sombong itu banyak kerusakannya. Minha diantaranya annahu yu'dzil ghair. Sombong itu dapat menyakiti orang lain. Dengan sombong dapat menyakiti hati orang lain. Dan bisa berbalik keadaan. Kita sombong atas apa yang ada pada diri kita ke orang lain, orang itu sakit hati, keadaan bisa berbalik, bisa Allah balik. Allah dengan mudah mengubah nasib seseorang, semudah kita membalikkan telapak tangan. Mudah bagi Allah menaikkan derajat, menjatuhkan derajat, memperbaiki keadaan, merusak keadaan bagi hidup seseorang, mudah bagi Allah.
semudah kita membalikkan telapak tangan. Jadi banyak kerusakan yang diakibatkan oleh sombong. Di antaranya annahu yu'dzil ghair, ya, menyakiti hati orang lain. Itu yang pertama. Wa yaqta'u, dan yang kedua wa yaqta'u hibalal mawaddah. Yang kedua, dapat memutuskan tali kecintaan. Yang tadinya demen cinta, diakibatkan dia sombong, jadi putus tali kecintaan itu, ya, sebab kesombongan. Makanya bagi para penuntut ilmu, ya, nggak boleh dia menuntut ilmu niatnya karena untuk bangga-bangga terhadap orang. Gue pengen nuntut ilmu nih, tujuan gue biar gue bisa debat sama orang, tujuan gue biar gue bisa ngalahin si Anu, biar bisa ngebego-begoin orang. Itu haram surga bagi diri dia tuh, ya. Penuntut ilmu kalau niatnya untuk sombong, niatnya untuk bangga-bangga, niatnya untuk berdebat, ya, ngakalin orang, niatnya udah nggak bener nih, udah sombong tuh niatnya, ya, haram surga, ya, bagi dia. Jadi kesombongan luar biasa kerusakannya. Wa yufarriqul qulub, dan yang ketiga menggores perasaan orang, ya, menggores hati, al-qulub. Yang dimaksud hati adalah perasaan, karena hati tempatnya perasaan, ya. Wa yufarriqul qulub, ya, kerusakan yang diakibatkan oleh sombong adalah yufarriqul qulub, ya, menggores perasaan, ya, banyak yang tersakiti sebab sombong. Wa yahmilun nasa ala bughdhi sahibihi, ya, sifat sombong juga dapat membawa manusia untuk dibenci oleh orang. Sifat sombong dapat membawa seseorang, ya, untuk dibenci. Akhirnya orang pada benci sama dia, ya, karena kesombongan. Wattifaquhum ala adahu, ya, mereka nih manusia akhirnya bersepakat untuk mengganggu dia, ya, sebab dia sombong. Akhirnya orang nyari cara, ya, untuk menjatuhkan dia. Makanya kan kita pernah bilang sifat yang paling semua orang demen adalah sifat tawadu, ya, sifat tawadu semua orang demen, rendah hati semua orang demen. Tapi kalau sombong sebaliknya, nah, orang bakal mencari cara untuk mengganggu dia. Wa minha, diantaranya kerusakan yang diakibatkan oleh sifat sombong adalah anna sahibahu la yanqadu ilal haq. Orang sombong, ya, kerusakan yang diakibatkan oleh sifat sombong adalah orang yang memiliki sifat tersebut, orang yang memiliki di hatinya sifat sombong, la yanqadu ilal haq, tidak mungkin dia mendapat kebenaran tuh. Artinya nggak mungkin dia dapat hidayah. Orang sombong mustahil dapat hidayah. Abu Jahal bagaimana? Nah, sombong, neraka. Paman Nabi Abu Lahab sombong, neraka. Firaun sombong, neraka. Jadi sombong ini melahirkan para penghuni neraka, sombong, ya, dan tidak akan mendapat hidayah. Karena hidayah manusia itu kan macam-macam, ya. Ada hidayah diakibatkan oleh nasihat, ada hidayah sebab dia melihat orang, ada hidayah macam-macam. Jadi hidayah itu nggak harus dapat nasihat dari ustadz, dari habib, dari kiai. Kadang-kadang nasihat dari orang-orang yang mungkin jauh dari pengajian, ya, kadang bisa kena juga hidayah dari dia tuh. Nah, tapi kalau kita merasa diri kita sombong, lu aja nggak pernah ngaji, pakai nasihatin gua lu. Nah, itu kan udah satu kesombongan namanya. Ya. Ya, jangan begitu. Karena kita kalau ini kita nggak tahu. Barangkali hidayah kita ada di mulut dia. Nah, itu kerusakannya tuh. Ini yang paling fatal nih menurut saya nih. Ya, ini menurut saya paling fatal ini. Ya, tidak mungkin orang dapat hidayah sombong tuh, tidak mungkin. Wala yakzumul ghaiz. Ya, orang sombong tidak akan reda,
hatinya dari sifat marah, layak zumu, ya, tidak akan reda hatinya dari sifat marah, artinya selalu gedeg, ya, selalu marah hatinya, selalu dengki sama orang, al-ghaiz, ya, panas hatinya itu. Wala yatalattafu fin nushi. Nah, orang sombong juga tidak akan menjadi lembut di saat kita menasehati dia, fin nushi, di dalam nasihat. Orang sombong tidak akan menjadi lembut dengan nasihat. Ya. Ini fatal tuh kerusakannya ya. Ya buat orang lain, buat diri dia, buat agama dia, ya, jadi fatal, jadi rusak semuanya. Tidak akan menjadi lembut dengan nasihat. Sedangkan nasihat makanan hati. Kalau hati dia udah sombong, udah nggak bisa lembut dengan nasihat, dengan apa ngehidupin hati? Gitu. Mau dengan apa? Jadi sombong tidak akan, ya, orang yang punya sifat sombong tidak akan menjadi lembut dengan nasihat. Ya. Artinya nggak pengaruh gitu. Artinya nggak pengaruh nasihat buat diri dia. Diakibatkan sombong. Wakafal kibru madzammatan qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wakafal kibro madzammatan, jadi maf'ulun bih. Wakafal kibro madzammatan qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibir. Cukuplah kesombongan itu sebagai hinaan oleh hadis Nabi. Ya. Cukuplah kesombongan itu sebagai hinaan, sebagai sifat yang tercela oleh hadis Nabi. Nah, hadis Nabi apa yang mencela sifat sombong? Nah, di sini beliau bersabda, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga, man kana fi qalbihi, orang yang ada di hatinya, mithqalu dzarrah, sekecil biji sawi, minal kibir, dari sifat sombong. Saya ulangi, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang ada di hatinya sekecil biji sawi dari sifat sombong. Artinya kalau di hati dia ada sifat sombong walau sekecil biji sawi, tidak akan masuk ke dalam surga. Dahsyat, naudzubillahi min dzalik. Nggak bakal masuk surga orang yang di hatinya punya sifat sombong walau sekecil biji sawi. Ini hadis Nabi. Wa man arafa, caranya bagaimana? Ya, untuk menepis sifat sombong. Ya, di sini diterangkan, wa man arafa annahu makhluqun min nutfatin wa annahu sha'irun ila jifatin hana alaih an yatrukal kibaral ladzi sababuhul aujubu. Ya, dengan dia melihat, mengenal bahwa diri dia makhluk, tercipta dari air yang hina. Dia itu semua tercipta dari air. Wa annahu sha'irun ila jifah, dan dia bakalan menjadi bangke. Ya, manusia bakal jadi bangke. Bahkan di saat hidup aja yang kita bawa di perut kita apa? Kotoran kan? Apa? Emas kali ini bawa. Apa duit segepok? Ya, semua yang kita bawa kotoran. Ya, darah, ya, tulang. Jadi nggak ada yang bisa kita sombongin. Tercipta dari air, ya, dan bakal menjadi bangke. Bahkan hidup aja kita bawa kotoran. Ya, kalau dia melihat hal seperti itu, ya, diri dia makhluk, ya, dan dia bakalan menjadi bangke, tercipta dari air yang hina, dia melihat seperti itu, hana alaih an yatrukal kibar, ya, akan mudah tuh, ya, diberikan kemudahan oleh Allah untuk meninggalkan sifat kibir, mengikis, ya. Ya, dia melihat seperti itu, ya, hana alaih, akan mudah bagi dia untuk meninggalkan sifat kibir, sifat sombong. Yang mana sifat sombong itu sababnya, awalnya dari sifat al-ujbu, sifat bangga diri, ya, sifat ujub, awalnya dari bangga. Dari bangga lahirlah sombong. Dari sombong kerusakannya banyak tadi tuh, ya, sifat sombong.
Jadi sifat sombong tidak akan mendapat hidayah, ya, tidak akan ngaruh nasihat buat diri dia, tidak akan masuk ke dalam surga. Dahsyat, menyakiti orang, ya, membuat orang mencari cara untuk mengganggu dia, menjatuhkan dia. Nah, itu dari awalnya dari sifat sombong. Ya, kalau udah sulit mendapatkan hidayah, ya nauzubillah min zalik, ya, orang bisa berubah dengan hidayah. Ya, kalau hidayah aja nggak masuk, ya bagaimana caranya dia bisa merubah? Ya, semua awal dari kesombongan. Ya, Abu Lahab, Abu Jahal melihat lebih tua, Nabi masih muda. Gitu. Kalau gua masuk Islam, dia yang jadi pemimpin. Nah, gua yang tua masa jadi ngikutin dia? Nah, gitu. Ada neraka kan Abu Jahal. Abu Jahal bapaknya kebodohan, sebelumnya Abu Hakam. Bapaknya kebijaksanaan. Jadi orang semua kalau ada masalah nanyanya sama dia tuh dulu sebelum datangnya Islam kan. Nanya sama dia. Bijaksana gitu. Setelah datangnya Islam, dia tahu Islam agamanya benar, tapi dia nolak. Dia nggak mau masuk Islam. Akhirnya berubah namanya jadi Abu Jahal, Abu Jahlin. Ya, Abu Jahlin, bapaknya kebodohan. Nah, Abu Lahab ya sama, ya, ponakan, melihat ponakan, gue mamang, gitu. Neraka, paman Nabi segitu. Ya, jadi sombong banyak kerusakan yang fatal diakibatkan sifat sombong. Ya, jadi dari sombong jadi nggak bersyukur juga orang dari sombong awalnya, ya, hancur nikmat yang Allah kasih tuh sebab sombong. Ya udah luar biasa lah sombong, ya luar biasa. Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala bersihkan hati kita dari sifat sombong. Amin. Ya wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil awwalina wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma inni as'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi jahi sayyidil mursalin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa ardina warda anna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ahyina 'alal islami was sunnah wa tawaffana 'alal imani wat taubah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Allah
Sehat bang. Sehat bang. Ya. Mang, yang punya Mamang yang mana? Ya, yang ini. Ini punya Mang Toto ya? Iya. Oh iya.